Halo teman-teman, boleh saya tahu satu hal dari kalian? Kalau disuruh pilih, apa yang kalian kejar? Mujizat atau Tuhan Yesus? Kebanyakan orang Kristen berkata, yang mereka kejar itu mujizat, bukan Yesusnya. Makanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, segala sesuatu ditambahkan dalam hidupmu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah tugas kita. Segala sesuatu ditambahkan itu tugasnya kerajaan surga, bukan tugas kita, ya. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kata ditambahkan itu artinya bisa dimultiplikasikan menjadi magnet. Semuanya akan datang sendiri kepada kita. Yang perlu kita pahami adalah begini. Kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Harta, jabatan, status, apapun yang melekat sama kita itu bukan punya kita. Mazmur 24 ayat 1, tanpa mengatakan apapun, yang ada di bawah langit adalah milik kerajaan surga, milik Tuhan, milik the property of heaven. Jadi apapun yang kita punya dalam hidup ini, kita pikir kita punya, itu hanya pinjaman yang dipinjamkan sama kerajaan surga untuk dikelola. Maka ada di Matius 25 dikatakan, diberikan talenta 5, 2, dan 1 sesuai kesanggupannya. Kalau kita harusnya 1, sanggupnya 2, ya dititipkan 2 dan harus dikelola. Nah, ketika kita mengerti tentang hal ini dan mengerti juga bahwa Mazmur katakan hidup manusia hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Kita datang gak bawa apa-apa, pulangnya pun gak bawa apa-apa. Datang dikasih baju di rumah sakit, pulang juga dikasih baju waktu dimandikan jenazahnya. Betul-betul gak bawa apa-apa. Jadi selama hidup ini kita harus mengerti bahwa kita ini adalah pengelola, bukan owner, bukan pemilik. Ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, kita merdeka. Kita tidak akan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita nggak ada iri hati, nggak ada kecemburuan, dan sebagainya. Karena kita merasa oke, berarti porsi saya tuh segini. Saya bertanggung jawab untuk mengelola, dan ketika saya kelola dengan baik, saya dipercaya perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar itu pun punya kerajaan surga, bukan punya kita. Dan ketika kita dapat yang kecil, misalnya dipercayakan Tuhan, walaupun masih kecil, kita harus mengerti satu hal begini. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya, tetapi ketika bermitra dengan Tuhan, membelah lautan, 5 roti dan 2 ikan nggak ada artinya, ya. Tapi ketika bermitra sama Tuhan, memberi makan ribuan orang. Batu dan uban gak ada artinya, diketawain sama Goliat yang melihatnya. Tapi ketika bermitra sama Tuhan, membunuh Goliat. Jadi apapun yang masih kecil, yuk kita kelola bersama. Itulah kebenaran. Dan mengerti dunia ini pasti ada kesengsaraan. Hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa kok. Jadi harus mengerti tentang itu, ya. Kita coba ingat-ingat dengan apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan. Itu statement yang paling dahsyat, ada di Daniel 3 ayat 70-18. Baca ayat itu. Itu menjadi sebuah pedoman yang luar biasa. Jangan kasih kondisi sama Tuhan. Mereka diperhadapkan dengan tungku apinya. Mereka harus menyembah dewa yang Raja Nebukadnezar dirikan. Pernyataan mereka cuma begini, kami tahu bahwa Tuhan kami sanggup menolong kami, melepaskan kami dari tungku api. Seandainya tidak, kami tetap tidak menyembah dewa yang Tuhan Raja dirikan itu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, saya tidak akan memberi kondisi atau syarat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap akan setia sama Tuhan. Ya, karena kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan.
rencana Tuhan bukan rencana saya. Jalan Tuhan bukan jalan saya. Apapun yang dilakukan pasti ujungnya yang terbaik bagi saya. Dahsyat kan jadinya? Roh Kudus tolong kita semua untuk tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.